Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Pira Oktarian dengan NIM 2001025048 dari kelas 5E PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Masyarakat Indonesia terkenal dengan kebudayaannya yang beragam, dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengan itu, adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu pada negara Indonesia ini. Keberagaman suku, bangsa, serta budaya yang ada pada masyarakat Indonesia harus saling bisa ditoleransi antara sesama. Pentingnya sikap saling menghargai dan saling menghormati antara sesama warga Indonesia untuk menciptakan warga negara serta bangsa Indonesia yang damai, aman, serta dengan tentram. Pertama-tama, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat, pengertian kebudayaan, dan pengertian multikultural. Pengertian yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Pengertian yang kedua yaitu pengertian kebudayaan. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan memiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, kebudayaan ini diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Pengertian yang ketiga yaitu multikultural. Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Pendidikan multikultural pada masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Karena Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda, maka dari itu perlu untuk saling menghargai dan saling menghormati keberagaman serta perbedaan yang ada antar masyarakat. Sikap saling menghormati dan saling menghargai ini perlu diterapkan di masyarakat sebagai salah satu cara untuk menjaga kerukunan serta ketertiban pada anggota masyarakat, supaya masyarakat Indonesia tidak terpecah belah karena adanya perbedaan tersebut. Kebudayaan di Indonesia sangat beragam. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi-tradisi budaya yang berbeda, seperti adat istiadat dari Bali, yaitu upacara ngaben, serta adat istiadat dari daerah lain yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang pertama. Silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Baik, pertama perkenalkan nama saya Tiara. Kalau boleh tahu, kakak ini berasal dari suku apa ya? Saya suku Jawa. Oh, suku Jawa. Kalau di suku Jawa itu apa terdapat tradisi nggak, Kak, yang khas gitu? Kalau yang aku tahu sih ya ada beberapa tradisi yang familiar gitu ya sama aku tuh. Ada yang namanya tuh wetonan, ada juga yang namanya tedak siten, sama ada tuh yang namanya ruatan. Apakah tradisi yang disebutkan tadi masih dijalankan gitu dalam keluarga?
Ada sih salah satu tradisi yang tadi aku sebutin masih dijalankan gitu sama keluarga aku. Itu namanya wetonan. Jadi tradisi wetonan yang masih sering dilakukan. Tradisi wetonan itu seperti apa ya Kak? Kalau bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi kurang lebih sih tradisi wetonan itu dilakukan gitu sebagai rasa syukur gitu. Itu setiap kelahiran anak yang menginjak umur 35 hari itu orang tuanya buat tradisi ini, wetonan ini. Oh, jadi setiap 35 hari diadakan Setelah kelahiran anak itu. Oh iya, diadakan tradisi itu kan Wetonan, iya betul. Terus apakah di lingkungan tempat tinggal kakak ini terdapat perbedaan suku, agama, atau tradisi budaya? Ada sih di daerah lingkungan aku tinggal itu ada banyak, ada Betawi, ada Sunda, ada Padang juga itu. Oh, Lebih iya. sih. Jadi di tempat itu bukan cuma dari suku Jawa aja gitu ya yang Bener. tinggal. Terus pertanyaan yang terakhir ya, Iya. apa pandangan kakak tentang perbedaan tersebut dan bagaimana bisa menerima dan saling menghargai perbedaan tersebut? Iya, dengan adanya banyak perbedaan yang di sekitar kita ini ya, khususnya di Indonesia ini, Iya. kan kita jadi bisa menghargai dan menghormati kan. Jadi dengan adanya sikap menghargai dan menghormati ini, kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera gitu. Oh, iya. Baiklah, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima Iya. kasih sudah mau diwawancara ya Kak. Sama-sama. Baiklah, sekarang ini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang kedua yang akan saya wawancarai. Pertama-tama, mari kepada narasumber saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Asti Andini Putri. Baik, kalau boleh tahu Asti ini berasal dari suku mana ya? Nah, saya berasal dari suku Melayu Belitung. Oh iya, berarti kita satu suku dong. Ya, Iya. satu suku. Kalau boleh tahu di Belitung itu apakah terdapat tradisi yang masih dijalankan? Kalau di Belitung tuh ada tradisi. Kan dia ada Maras Tahun dan Mongjong. Dua-duanya itu masih dijalankan, tapi untuk di dekat tempat tinggal saya itu yang masih dilaksanakan juga Mongjong. Oh, Mongjong ya. Oh, jadi keluarga Asti ini masih melaksanakan nggak tradisi Mongjong ini? Kalau dari keluarga saya tidak sebenarnya kan, karena Mongjong itu dilaksanakan oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Oh, seperti sebagai itu. nelayan. Iya. Tetapi di daerah itu masih masyarakat yang mata pencariannya sebagai nelayan itu masih melaksanakan tradisi ini ya. Masih melaksanakan bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan sedikit Asti tradisi Mongjong ini seperti apa gitu? Ya, jadi tradisi Mongjong itu dilakukan oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Ya. Sebenarnya tradisi itu dilakukan oleh suku Sawang, pertama kali dilaksanakan oleh suku Sawang, yang ada di Belitung. Jadi kan, tapi kebanyakan masyarakat Belitung itu juga mata pencahariannya sebagai nelayan. Jadi sekarang ini tidak hanya dari suku Sawang saja yang melaksanakan kegiatan tersebut, kebudayaan tersebut, melainkan mereka juga yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi dalam prosesinya itu mereka seperti membuat replika kapal kecil gitu. Nah, di dalam replika kapal kecil ini tuh diisi berbagai macam sesajian seperti makanan seperti itu. Dan dari miniatur replika kapal ini tuh mereka hanyutkan ke laut gitu, yang sudah diisi dengan sesajian tadi. Oh, dibawa jadi ke laut. dibuang ke laut gitu Iya, ya replika betul. ya. Kalau boleh tahu tradisi Mongjong ini memiliki makna atau tujuan seperti apa ya? Kalau makna ada, jadi makna dari kegiatan itu seperti meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa bagi mereka yang
ingin melaut seperti itu. Di dalam tradisi ini, tradisi Monjong ini, apakah terdapat halangan atau pantangan gitu? Iya. Jadi setelah kegiatan menghanyutkan sesajian tadi, replika kapal tadi ke laut, masyarakat itu selama 7 hari tidak boleh untuk pergi ke laut untuk melaut seperti itu, tidak boleh. Ya, selama 7 hari. Jadi tradisi Monjong ini pertama kali dilaksanakan oleh suku Sawang. Iya, betul. Nah, terus sebagai bentuk meminta keselamatan kepada mereka saat melaut itu kepada Allah, dan terdapat pantangan selama 7 hari setelah tradisi Monjong, masyarakat tidak boleh melaut. Baik Asti, kalau boleh tahu di tempat tinggal Asti apakah terdapat gitu perbedaan suku, bangsa, serta agama? Ada, tentunya ada. Kalau di dekat tempat tinggal saya tuh, teman saya tuh banyak dari suku Bugis juga, ya banyak. Banyak dari Bugis gitu ya. Betul. Pertanyaan terakhir ya ini, kalau menurut pandangan Asti atau menurut pendapat Asti, bagaimana menanggapi keberagaman yang ada di Indonesia saat ini? Ya, menurut saya ya ini tuh sebuah anugerah, karena kan tidak semua negara dengan keberagaman kebudayaan seperti kita ini, Indonesia ini tuh sangat banyak sekali ya. Jadi menurut saya patut disyukuri sih, karena Indonesia salah satu dengan keberagaman tersebut. Jadi dengan adanya keberagaman ini diharapkan kita harus saling bertoleransi, saling menerima perbedaan satu sama lain, karena nanti juga dengan kita menerima perbedaan ini, hidup kita tuh menjadi rukun, tentram, dan kebudayaan itu masih akan terus ada untuk generasi kita selanjutnya. Jadi mereka bisa merasakan keberagaman ini. Jadi ya itu sih, harus menjaga toleransi, kita harus saling menghargai bersama. Baik, mungkin segitu saja ya Asti wawancara dari saya. Terima kasih sudah mau saya wawancara. Baiklah, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang ketiga. Kepada kakak silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ulfiana Fadila. Kak Ulfi ya. Kak Ulfi ini berasal dari suku mana ya? Ya, kalau saya itu berasal dari suku Betawi. Oh, suku Betawi. Kalau boleh tahu, di suku Betawi itu apakah di dalam keluarga Kak Ulfi itu apakah masih menjalankan tradisi atau budaya dari suku Betawi? Ya, kalau dalam keluarga saya yang masih dijalankan itu adalah upacara pernikahan palang pintu ya, dimana dalam upacara tersebut mempelai pria datang ke mempelai wanita untuk meminang wanitanya itu. Kalau boleh tahu, susunan acara palang pintu ini bagaimana ya Kak Ulfi? Ya, kalau susunan acara dari upacara pernikahan palang pintu ini biasanya mempelai pria membawa iringan kelompok seseorang yang ahli sekali bela diri seperti silat, lalu menuju ke mempelai wanita untuk mempersunting. Tetapi di mempelai wanita ini juga mempunyai jawara, jadi mempelai pria ini harus mengalahkan jawara dari mempelai wanita tersebut ini. Baru nanti kalau misalnya sudah bisa mengalahkan, biasanya itu berbalas pantun gitu. Jadi kita sambil silat juga, sambil berbalas pantun juga. Nanti dari mempelai wanitanya itu punya palang pintu tersebut, jadi mempelai prianya harus mendobrak masuk melalui silat tersebut. Jadi mempelai prianya ini harus menang dalam silat tersebut dan pantun tersebut. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, sudah mengalahkan jawara dari mempelai wanita ini, ya biasanya nanti kalau misalnya sudah dibuka palang pintunya dari mempelai wanita, biasanya mempelai pria ini dia disuruh masuk lalu membacakan surat suci Al-Quran, seperti itu. Jadi seperti itu susunan upacara palang pintunya ya. Terus kalau boleh tahu, di
tempat tinggalnya Kak Ulfi ini ada nggak keberagaman antar masyarakatnya? Ya, kalau di tempat tinggal saya banyak ya keragaman yang terjadi. Seperti contohnya kalau di suku saya itu Betawi, biasanya kita yang suku Betawi itu tinggal berdekatan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Soalnya dari warisan nenek saya itu mempunyai satu tanah untuk dibagi-bagi ke banyak saudara kayak om tante saya. Jadi saya tuh tinggalnya berdekatan sama saudara dan tante-tante saya. Dan itu biasanya mereka juga mempunyai suku dan keberagaman yang berbeda. Seperti kalau di rumah saya itu ada suku Sunda dan suku Jawa. Ya, menurut saya dari keberagaman suku yang ada di kehidupan lingkungan saya, itu saya harus bisa menghargai satu sama lain sih gitu. Menurut Kak Ulfi, bagaimana pandangan Kak Ulfi ini tentang keberagaman yang ada di Indonesia pada saat ini? Ya, pandangan saya terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ini, saya bisa menerima keberagaman tersebut karena banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Saya bisa saling menghargai, mengetahui, dan melestarikan keberagaman kebudayaan tersebut. Dan saya harap pemuda sekarang bisa melestarikan keberagaman kebudayaan tersebut, tetapi tidak melunturkan kebudayaan aslinya, seperti itu. Baik, Kak Ulfi, terima kasih karena sudah mau saya wawancara ya. Ya, sama-sama. Mungkin wawancaranya sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ulfi. Baiklah, kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya. Keberagaman pada masyarakat sekitar, menurut hasil wawancara, mereka bisa saling menghargai perbedaan antar sesama untuk bisa hidup rukun di lingkungan masyarakat. Keberagaman tersebut melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia sesuai dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dalam upaya membangun Indonesia, gagasan multikulturalisme merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Alasannya bahwa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan dimana kebudayaan tidak bisa dilihat hanya sebagai kekayaan, tetapi harus ditempatkan berkenaan dengan kelangsungan hidup sebagai bangsa. Maka perlunya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan upaya kolektif suatu masyarakat majemuk untuk mengelola berbagai prasangka sosial yang ada dengan cara-cara yang baik. Tujuannya adalah untuk hubungan lebih serasi dan kreatif di antara berbagai golongan tersebut. Nah guys, mungkin segitu saja ya kesimpulan dan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.